Para sahabat, ini ada jurnal ya, Governabilitas, Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta. Ini dipublikasikan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa PMD di Timoho di Jogja. Ini volume 2 nomor 1 Juni 2021. Ini kalau kita hitung jumlahnya berarti ini yang ketiga ya. Yang pertama itu berbicara tentang membongkar ilmu pemerintahan setahun yang lalu, bulan Juni-Juli tahun 2020. Terus kemudian yang kedua membingkai ulang ilmu pemerintahan, itu di bulan Desember tahun 2020. Lalu yang ketiga yang ini, Juni 2021, temanya membuat ulang ilmu pemerintahan atau remaking governmental science. Nanti saya akan kasih link description-nya ya. Kalau para sahabat mau punya koleksi ini nanti silakan kontak di link kami. Tapi ini juga ada versi elektroniknya yang bisa diunduh secara gratis. Nanti saya kasih link yang langsung teman-teman bisa unduh. Pada kesempatan ini saya menulis tema atau menulis judul Government Making .2 membuat ulang ilmu pemerintahan. Saya tidak akan membaca secara panjang lebar. Silakan para sahabat membaca, terutama para mahasiswa dan para sarjana ilmu pemerintahan. Kita saatnya itu remaking, membuat ulang ilmu pemerintahan karena ya ilmu pemerintahan itu prematur, tidak duduk, krisis, yang itu sudah kami bongkar sebelumnya. Demikian juga video-video saya juga banyak berbicara tentang overview terhadap ilmu pemerintahan. Termasuk mengapa kami menghadirkan government making ini, latar belakangnya adalah ini ya, overview. Kami melakukan critical overview terhadap dua mazhab yang berposisi atau mengambil peran di dalam ilmu pemerintahan. Pertama itu adalah mazhab Bulak Sumur atau Universitas Gadjah Mada, di mana tempat saya dididik. Saya belajar dari tahun 88 sampai Januari tahun 94. Ilmu pemerintahan Bulak Sumur itu adalah perintis, artinya UGM itu merintis, mendirikan ilmu pemerintahan, bahkan juga membina perguruan tinggi lain yang mengembangkan ilmu pemerintahan. Termasuk program studi atau jurusan ilmu pemerintahan di APMD dulu juga dibina oleh Universitas Gadjah Mada. Tetapi pada tahun 2009 itu Bulak Sumur meninggalkan ilmu pemerintahan. Jadi kata label ilmu itu ditinggalkan karena mereka punya keyakinan bahwa label ilmu itu tidak relevan, tidak tepat ditempelkan dalam pemerintahan. Tidak mengenal ilmu pemerintahan. Yang mereka kenal adalah ilmu politik, di mana study of government atau studi pemerintahan itu menjadi poin penting di dalam ilmu politik. Ilmu politik itu sangat luas dan pada poin ini mereka mengatakan bahwa politik adalah pemerintahan dan pemerintahan adalah politik. Posisi itu clear menurut saya, tetapi meninggalkannya itu loh yang saya tidak cocok. Jadi sekian lama menjadi rujukan lalu ditinggal ya. Kalau orang Jawa tinggal gelanggang colong playu. Ya. Lalu yang kedua adalah mazhab Bandung Jatinangor, UNPAD, Universitas Padjadjaran, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Ya, meskipun IPDN itu ya
itu mewarisi ya, namanya Binnenland Bestur gitu ya, gaya kolonial gitu, tetapi secara keilmuan ini tubuh pengetahuannya adalah ilmu pemerintahan. Dan Bandung itu sekarang menjadi semacam kiblat bagi ilmu pemerintahan bagi ini ya, universitas perguruan tinggi yang lain. Karena itu ini saya sebut sebagai mazhab utama, arus utama, yang mereka punya keyakinan bahwa ilmu pemerintahan itu ya ilmu yang sudah mandiri, yang otonom, yang lepas dari ilmu politik katanya. Mereka nggak mau kalau ilmu pemerintahan itu menjadi bagian dari ilmu politik. Nah ini berbeda dengan generasi baru bulak sumur gitu ya. Nah, tetapi mazhab arus utama ini juga mengakui bahwa sosok ilmu pemerintahan belum jelas karena usianya gitu. Tapi kalau usia juga nggak masuk akal, mosok 70 tahun posisinya nggak jelas. Ya, jadi sudah 7 dekade, tapi nggak jelas karena yang diacu itu hanya Bestur Kunde, gaya Belanda dan warisan kolonial, jadi ilmu terapan yang itu tidak berbeda dengan administrasi publik. Upaya untuk melakukan rekonstruksi ulang atau menyusun ulang ilmu pemerintahan sebenarnya sudah banyak dilakukan. Paling tidak ada upaya pengen membedakan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu politik dan administrasi publik. Tetapi ini gagal upaya ini. Perbedaannya hanya pada nomenklatur. Kalau kurikulum itu judul pemerintahan banyak, Tetapi isinya adalah manajemen publik, administrasi publik, manajemen publik, dan tata kelola. Saya sudah banyak berbicara di video tentang bongkar-membongkar ini, dan satu poin yang mau saya katakan bahwa ilmu pemerintahan itu tidak punya perspektif. Ya. Jadi beda dengan dengan antropologi, sosiologi, dan ilmu politik. Jadi artinya kalau misalnya ilmu politik deh ya, jadi ilmu politik itu artinya ya politik itu bisa menjadi fenomena yang dikaji dari banyak sudut, dari banyak perspektif, tetapi politik itu juga dihadirkan sebagai perspektif untuk melihat banyak hal. Ya, jadi judul kalau di kurikulum itu misalnya teori politik. Gitu. Nah ini pembentukan teori namanya. Nah setelah itu bagaimana menggunakan politik untuk melihat hajat hidup orang banyak. Misalnya politik anggaran, politik pangan, politik ekologi, politik ekonomi, dan seterusnya. Jadi ini artinya ilmu politik itu inklusif, dia bisa dimasuki oleh siapapun, entah itu psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ekonomi politik, antropologi politik, dan masih banyak lagi. Tetapi ilmu politik juga ekspansionis, ya. Jadi dia merambah kemana-mana, dan ilmu politik punya keyakinan bahwa tidak ada ya interaksi manusia, apalagi interaksi antara pemerintah dengan warga, dengan masyarakat itu yang luput dari politik. Tidak mungkin bekerja di ruang yang hampa politik. Gitu ya. Jadi tentu saja politik itu ya polimorfik lah ya, banyak wajah. Umumnya orang membenci politik karena dekat dengan pergolakan kekuasaan, perebutan, pengawetan kekuasaan, menumpuk kekayaan, terus kemudian nggak mau dikritik dan seterusnya itu ya, itu banyak wajah. Orang sering mengatakan bahwa politik itu kotor, tetapi yang membersihkan bukan sastra seperti Kennedy bilang ya, yang membersihkan juga politik juga gitu. Jadi artinya kesejahteraan, kemakmuran, keadilan yang mau dicapai itu tidak mungkin ada, tidak mungkin terjadi tanpa politik, tanpa kekuasaan. Ya. Dan kritik kami terhadap arus utama ini itu, jadi mereka anti politik, bergesernya ke manajemen publik. Jadi sangat konyol kalau membicarakan pemerintahan itu anti politik, karena pemerintahan itu ya muncul karena politik, dan proses pemerintahan itu mengandung politik juga. Pemerintah itu institusi politik, dia dibentuk melalui proses politik, apalagi di dalam pemerintahan republik yang demokratis seperti Republik Indonesia.
Pemilihan umum itu adalah proses politik, di mana rakyat itu melalui proses politik itu membentuk representasi, membentuk institusi pemegang kedaulatan rakyat yang disebut dengan pemerintah maupun parlemen. Ya, jadi itu kritik kami terhadap dua mazhab, dan karena itu yang ketiga kami menghadirkan mazhab Timoho di tempat kami. Ya, jadi kami di satu sisi setuju dengan Bulak Sumur bahwa ilmu pemerintahan ini mengalami krisis, tidak layak disebut sebagai ilmu gitu. Tetapi kami tidak ingin meninggalkan. Kami tidak ingin tinggal gelanggang colong Melayu, tetapi kami ingin membuat ulang. Meskipun dunia tidak mengenal ilmu pemerintahan, tapi kan kita tidak berkiblat juga pada mereka. Kita bisa membuat ilmu pemerintahan, tetapi dalam pergaulan dunia, kita bisa masukkan dalam kerangka study of government. Gitu. Nah, kami merekonstruksi ulang, membuat ulang, tetapi kami beda dengan mazhab Arus Utama, kami beda dengan Unpad, dengan Jatinangor, dengan Semarang, dengan perguruan tinggi yang lain. Kami tidak ingin pemerintahan itu hanya menjadi label, hanya menjadi nomenklatur, tapi isinya administrasi publik, tata kelola, atau manajemen publik. Ya, kita memang harus membuat ulang bagaimana ontologi, hakikat pemerintahan, kemudian yang kedua adalah epistemologi, jadi paling tidak bagaimana kita membentuk, merajut teori pemerintahan, seperti halnya sosiologi, antropologi, ilmu politik dalam membentuk teori, dan kemudian bagaimana menggunakan teori itu untuk memahami banyak hal fenomena pemerintahan. Fenomena pemerintahan itu tidak hanya perkantoran, tetapi hajat hidup orang banyak. Air itu adalah fenomena pemerintahan karena di sana itu ada pemerintah, ada warga, ada masyarakat setempat, bahkan juga ada tenggula, ada korporasi. Itu adalah pemerintahan. Jadi kita harus bawa keluar, ya, tidak hanya di kantor bupati, tidak hanya di kantor-kantor negara, ya, tapi dibawa keluar. Teori governance itu sudah memberikan sumbangan atas itu, tetapi teori governance itu kebablasan karena keyakinannya adalah pemerintahan tanpa pemerintah. Itu kesalahan serius, ya. Jadi air, tempat pelelangan ikan gitu. Jadi kita mendorong supaya para mahasiswa ilmu pemerintahan itu juga mengkaji fenomena hajat hidup orang banyak itu sebagai pemerintahan. Paling tidak di sana mengandung otoritas pemerintah, kemudian mengandung relasi antara pemerintah dengan para pihak yang lain, begitu. Dan mazhab Timoho ini di dalam tulisan saya di abstrak ini menyajikan ini, ya, atau orientasi utama itu pembentukan pemerintah. Government making, ini konsep saya. Saya telusuri belum banyak yang berbicara tentang government making, atau bahkan tidak ada. Kalau ilmu politik itu kan berbicara mengenai state making, democracy making, sarjana hukum berbicara tentang law making, kemudian administrasi publik itu berbicara tentang policy making. Gitu. Nah, ilmu pemerintahan itu seharusnya berbicara tentang government making dan nanti ujungnya adalah citizen making. Democracy making itu juga bisa masuk dalam ilmu pemerintahan, demikian juga dengan policy making. Kalau bicara tentang citizen making itu sudah mulai, ya, sudah mulai ada di ilmu politik. Tetapi yang mau saya katakan bahwa ilmu pemerintahan itu bisa memberikan sumbangan sesuai dengan konstitusi kita, sesuai dengan teori-teori yang kita bisa buat secara dialektis adalah transformasi dari rakyat menjadi warga. Nah, itulah republik, ya. Republik itu ya dua sisi rakyat sama sisi warga. Rakyat adalah konsep konsep politik, kemudian warga itu adalah konsep hukum, dan administrasi itu adalah cara untuk mewujudkan itu, ya.
Jadi secara garis besar begitu ya. Nanti suatu saat saya juga akan berbicara tentang apa namanya citizen making. Saya sampaikan aja ini abstrak, nanti teman-teman bisa membaca lebih lanjut, dan ini saya mendorong supaya ada diskusi yang lebih seksama di kalangan komunitas epistemik ilmu pemerintahan. Pertama, secara idealis aksiologis, government making mempunyai basis ideologis filosofis pada kerakyatan yang bertujuan untuk mencapai keadilan. Ini sila keempat dan sila kelima. Itu istilah Bung Karno itu bintang penuntun yang dinamis untuk mencapai tujuan negara. Jadi artinya ya kalau kita berbicara ilmu pemerintahan yang kita Indonesianisasi, maka basis philosophical groundslah itu adalah sila keempat yang kemudian itu akan mencapai tujuan sila kelima. Itu pertama. Kedua, government making itu berpikir tentang bagaimana pemerintah dan parlemen berbuat secara politik dan hukum dengan konstitusi, legislasi, dan regulasi secara koheren. Ya, bukan untuk semata ordering the state, ya menata negara, atau bahasa lainnya menyelenggarakan negara, ini menciptakan tertib administrasi begitu, menciptakan loyalitas bela negara dan seterusnya itu bagian dari ordering the state, ya. Dan ini menjadi status quo. Ya, bukan hanya ordering the state semata, tetapi untuk perubahan negara. Jadi negara ini harus berubah, ya, changing the state, yang memberi sumbangan terhadap transformasi dari rakyat menjadi warga. Nah ini kan penting ya. Jadi artinya kan government making itu kan punya idealisme dan punya realisme. Idealismenya ya untuk membentuk pemerintah republik, pemerintah yang berkedaulatan rakyat itu yang sanggup governing the state, agar the state, negara itu memberikan perlindungan, memberikan pelayanan kepada warga. Atau idea tentang the state yaitu law and order yang pertama, dan yang kedua adalah welfare and justice, itu bisa diwujudkan karena pemerintah yang republik yang demokratis tadi. Ya, jadi artinya bukan hanya sekedar bela negara, tapi juga bela rakyat begitu. Nah ini yang idealisme. Tapi yang realisme itu ya kita melihat fakta. Misalnya digital government itu juga, ini juga government making, tapi government yang digital. Jadi artinya digital itu tidak hanya sebuah perangkat ya, sebagai supporting system untuk pelayanan. Tapi ada satu keyakinan bahwa digital government itu ya itu government kelas dunia, world class government, yang saya tidak cocok. Jadi lebih tepat, lebih baik kalau menurut konstitusi adalah pemerintah kelas rakyat. Pemerintah yang dari rakyat, ya, pemerintahan dari rakyat, oleh pemerintah dan parlemen, serta untuk rakyat, untuk warga, mohon maaf ya, untuk warga. Nah, itu idealismenya ya, tapi faktanya ya tadi, jadi itu digital government itu jenis pemerintahan. Jenis pemerintah itu, yang itu tentu sangat jauh dari dari rakyat. Sama juga saya pernah membahas negara pembangunan, pemerintah pembangunan gitu ya, developmental government, developmental state ini bukan sekedar pemerintah atau negara yang berperan aktif dalam pembangunan, tetapi ini adalah jenis pemerintah ini, jenis pemerintah yang memang itu dikonstruksi oleh nalar pembangunan. Saya selalu kritis terhadap pembangunan karena pembangunan itu akan mendefinisikan subjek-subjek yang itu jauh dari prinsip rakyat dan warga. Jadi mereka akan mendefinisikan tentang kemiskinan, ya, kelompok sasaran, beneficiary gitu. Itu melalui project making. Nah, oleh karena itu government making ini saya ingin katakan ini sebuah gagasan untuk menentang, untuk melawan project making. Ya, pembuatan proyek yang melalui pintu pembangunan itu merasuk ke dalam
pemerintahan ya, yang begitu berurat berakar. Kemudian yang ketiga, government making adalah tubuh pengetahuan ilmu pemerintahan yang memiliki basis monodisiplin. Jadi monodisiplin itu penting itu. Jadi orang jangan berpikir dulu mengenai multi inter gitu. Itu kan cuma aneh-aneh aja. Kalau monodisiplin itu ya artinya dia punya basis epistemologis yang kuat, punya perspektif yang kuat ya, tentang pemerintahan. Kalau pemerintahan itu sibuk dengan inter dan multi itu artinya pembentukan ilmu itu, knowledge building, knowledge making, ilmu pemerintahan itu tidak terjadi. Ya, jadi ilmu pemerintahan sanggup memproduksi teori-teori pemerintah dan teori pemerintahan. Kurikulum ilmu pemerintahan itu kan tidak ada teori pemerintahan, teori pemerintah nggak ada. Tapi kalau teori politik ada, teori administrasi publik ada, teori kepemimpinan juga banyak. Tapi teori pemerintahan nggak ada. Karena itu sekarang kami di Prodi Ilmu Pemerintahan APMD itu sedang remaking kurikulum juga untuk menaruh teori pemerintahan itu. Ya, nanti kita lihat genealogi pemerintahan, terus kemudian bagaimana pemerintahan bersama masyarakat, pemerintahan di atas masyarakat, pemerintahan dalam masyarakat, the history of government dan sebagainya ya, nanti akan ketemu termasuk nanti gagasan pemerintahan sebagai gagasan, sebagai ide yang itu saya kira berkembang biak di seluruh dunia ini. Ya. Dan sekaligus ilmu pemerintahan harus sanggup menggunakan berbagai perspektif pemerintahan untuk menggambarkan, memahami dan menjelaskan fenomena hajat hidup orang banyak di luar ranah perkantoran. Karena ilmu pemerintahan selama ini terjebak menjadi ilmu perkantoran. Ya, tidak menarik. Keempat, government making membedakan ilmu politik dengan ilmu pemerintahan dengan ilmu politik. Yang tadi ya, ilmu politik berbicara state making dan administrasi publik yang berbicara policy making. Jadi ini ciri khasnya di sana. Dan saya juga membedakan. Jadi policy itu bisa dikaji oleh ilmu apapun. Paling tidak 3 ilmu ini ya. Kalau administrasi publik banyak berbicara tentang formulasi ya, bagaimana menggunakan standar-standar saintifik, standar teknokrasi supaya kebijakan itu rasional misalnya. Ya, meskipun itu salah satu model saja, tetapi yang harus utama itu formulasi itu mengarah ke sana. Kemudian yang kedua adalah implementasi. Nanti orientasinya adalah efisiensi dan efektivitas. Itu kan administrasi publik. Banyak sarjana ilmu pemerintahan, mahasiswa ilmu pemerintahan itu mengkaji kebijakan itu, tetapi sudut pandangnya administrasi publik karena implementasi gitu. Nah, ini yang paling dominan di situ, paling utama. Nah, kalau ilmu politik itu berbicara mengenai kebijakan itu terutama pada konteks. Mengapa kebijakan ini lahir? Lalu kontestasi. Ilmu politik suka ini memetakan siapa melakukan apa, memperoleh apa. Pertengkaran di balik kebijakan gitu ya. Nah, ilmu politik bisa mengcover semuanya, tetapi ciri khas, ilmu pemerintahan itu bisa dari hulu sampai hilir. Tapi yang mau saya katakan, ilmu pemerintahan itu harus memperhatikan 2 ya, konten sama konsekuensi. Konten ya, isinya. Jadi ilmu pemerintahan harus banyak melihat isi karena isi ini kan lebih harus memperhatikan tentang aspirasi kepentingan rakyat. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu sebuah pertanyaan, apakah kebijakan itu punya konsekuensi untuk citizen making? Ya. Jadi policy making itu menjadi bagian dari government making supaya rakyat itu yang memberi konten terhadap kebijakan dan kebijakan itu punya konsekuensi untuk pembentukan kewargaan. Itu idealismenya. Kalau realismenya ya bisa saja karena kebijakan itu lebih banyak yang teknokratik, saintifik, yang mengabaikan
denyut kehidupan rakyat. Yang kelima, tubuh pengetahuan ilmu pemerintahan dapat dibentuk dan diperkaya dengan 5 konsep besar yang sudah saya bahas dan ini masih bisa diperkaya lebih lanjut, yaitu government, governing, governability, governance, dan governmentality. Ya. Governability ini menjadi ciri khas, menjadi identitas. Kalau ilmu politik banyak berbicara legitimasi, ilmu hukum banyak berbicara mengenai legalitas, ekonomi banyak berbicara tentang efisiensi untuk produktivitas, untuk laba, administrasi publik berbicara mengenai efisiensi dan efektivitas, maka ilmu pemerintahan itu berbicara mengenai governabilitas. Ini soal otoritas, bagaimana menggunakan otoritas itu adalah pelembagaan atas kekuasaan atau politik, dan kemudian juga kapasitas. Memang pada hilirnya adalah efektivitas, tapi ini kan bisa kita rajut ini, kalau yang paling ujung sana namanya legitimasi, ya, hulunya adalah legitimasi, hilirnya adalah efektivitas. Nah, di tengah itu ada yang dinamis, ya, namanya governabilitas. Nah, ini saya kira government making itu sebagai sebuah tubuh pengetahuan ini terus-menerus bisa kita akumulasi, kita perkaya, dan juga ada konsep-konsep lain yang relevan dengan government making, ya, misalnya government matters, ya, pemerintah itu adalah perkara yang penting. Kemudian juga ada gagasan bringing government back in. Kalau bringing the state back in itu sudah banyak. Nah, kalau bringing government back in ini masih sedikit, dan itu salah satu salah satu menu gitu, salah satu gagasan yang bisa dikembangkan di dalam government making, ya. Artinya bukan governance without government begitu, tetapi penting governance itu, tapi bukan yang tadi, bukan governance without government, tetapi government with governance. Saya kira begitu, dan lain kali kita bisa kembangkan lebih jauh dan lebih dalam lagi.